hari ini kan hari Jumat ya, mudah-mudahan memang Jumat berkah nih buat kita semua Bapak Ibu. Jadi izin mungkin saya menyampaikan beberapa hal gitu ya terkait penerbitan KMK 198 tahun 2026 yang ditetapkan Pak Menteri pada tanggal 5 Agustus kemarin gitu. Jadi ini tidak lepas dari latar belakang Bapak Ibu. Tentunya kita tahu saat ini kita semua sedang menghadapi kondisi yang mungkin sangat dinamis, bahkan bisa dikatakan mungkin kurang baik-baik saja gitu ya secara global, di mana juga fluktuasi dari harga minyak dan lain sebagainya ini sangat tinggi, bagaimana demand atas produk-produk kita juga mungkin berkurang gitu dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya memberikan tekanan tidak hanya kepada pemerintah Indonesia, tapi juga kepada mungkin hampir seluruh negara di dunia ini. Namun memang di tengah-tengah tantangan ini kita patut bersyukur gitu ya. Kemarin kita juga sama-sama mungkin mengikuti bagaimana BPS telah merilis gitu bagaimana kondisi kita di Q2 kemarin. Salah satu yang disampaikan adalah pertumbuhan Indonesia masih cukup baik gitu ya, mencapai 5,19 kalau saya nggak salah, sehingga secara rata-rata semester 1 kurang lebih mungkin mencapai sekitar 5,4-5,45%. Nah, ini bisa patut kita syukuri juga bahwa kita masih bisa bertahan, bahkan tumbuh di atas negara-negara lain. Namun tentunya tantangan ini juga dihadapi oleh kita gitu ya Bapak Ibu di daerah, kita selaku masyarakat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah harus terus dapat menjaga, memastikan bagaimana daya beli dari masyarakat itu terjaga, bagaimana melalui misalkan salah satu kita juga mungkin mendengar kemarin dipastikan oleh Bapak Menteri SDM bahwa harga BBM subsidi itu akan ditahan untuk tidak naik. Bagaimana kita juga harus memastikan iklim investasi, ekonomi dapat terus berjalan, berputar gitu ya, membuka lapangan kerja baru. Dan tentunya juga di dalam ekonomi Indonesia ini tidak lepas dari bagaimana peran APBN dan APBD itu sendiri. Nah, di dalam pelaksanaan anggaran APBN tahun anggaran 2026, tentunya gitu pemerintah, bahkan Bapak Presiden ini sangat memahami kondisi keuangan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu di daerah gitu ya. Kami di pemerintah pusat juga terus mendapatkan aspirasi-aspirasi baik yang disampaikan oleh Bapak Ibu secara langsung ataupun melalui perwakilan Bapak Ibu baik di DPD, di DPR ataupun mungkin melalui LSM dan lain sebagainya gitu yang disampaikan kepada pemerintah. Terutama kepada Bapak Ibu di pemerintah daerah yang mengalami kesulitan anggarannya gitu ya. Dalam hal ini terutama bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah mungkin terganggu gitu dengan kekurangan anggaran itu, terutama bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan atau memenuhi kewajiban di dalam penggajian pegawainya gitu ya. Terutama baik-baik untuk ASND maupun kewajiban kepada P3K paruh waktu. Di samping itu juga kita tahu bahwa beberapa Pemda mungkin terutama di daerah tertinggal, terluar, perbatasan dan lain sebagainya itu juga menghadapi permasalahan dengan besarnya beban kewajiban keuangan dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir aspirasi yang banyak disuarakan oleh Bapak Ibu adalah pemerintah untuk dapat menyelesaikan kewajiban ataupun sebagian kewajiban dari kurang bayar DBH-nya gitu. Nah, sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dan aspirasi tersebut, Bapak Presiden telah memberikan petunjuk dan arahan agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah. Hal ini mungkin Bapak Ibu juga telah membaca di dalam berita-berita yang ada gitu mulai hari Rabu kemarin bagaimana Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya menyampaikan akan ada bantuan keuangan dari pemerintah daerah. Nah, itulah sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri pada hari Rabu lalu. Selanjutnya memang ditindaklanjuti, dilakukan analisis lebih mendalam, dan sehingga akhirnya diterbitkanlah KMK 198 tahun 2026 pada hari Rabu yang lalu. Nah, dengan diterbitkannya ini sebetulnya memang diharapkan
pemerintah daerah mendapatkan dukungan untuk menjaga stabilitas fiskal di daerah, stabilitas keuangan di daerah, termasuk untuk dapat memperlancar pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Utamanya sih kebutuhan penggajian, terutama untuk gaji pokok dan tunjangan melekat seluruh pegawai di daerah, baik ASND maupun P3K paruh waktu itu bisa terpenuhi. Dan tadi yang kami sampaikan terkait dengan beban keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya kepada daerah 3T. Dan yang terakhir, memang pemerintah melakukan pembayaran sebagian dari kewajiban atas kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2024. Nah, sejak mendapatkan arahan itu gitu ya, sebetulnya kami di Kementerian Keuangan mendapatkan arahan tersebut. Mungkin mungkin Bapak Ibu ada yang kontak kami di dalam 3 hari ini, tapi mungkin slow respon dan lain sebagainya. Kami mohon maaf gitu ya. Karena memang selama 3 hari ini bisa dikatakan sprint dan maraton gitu ya, harus menyelesaikan arahan dimaksud. Nah, sehingga memang pada akhirnya seluruh eh, administrasi yang diperlukan itu akhirnya bisa terselesaikan juga pada mungkin tadi malam lebih dari jam 3 pagi mungkin ya. Sehingga Bapak Ibu pada pagi hari ini sudah mulai menerima pencairan dari tambahan TKD itu ke dalam RKUD. Kalau saya tadi nggak salah sih dapat info per jam 12 tadi, 2/3 dari alokasi sebesar 18,9 itu sudah masuk ke RKUD. Dan ini diharapkan paling lambat maghrib ini, harapannya ya, maghrib ini paling lambat bisa diterima seluruhnya oleh Bapak Ibu di RKUD. Nah, selanjutnya mungkin ini bahasan yang mungkin akan beberapa udah resen, mungkin mudah-mudahan sih setelah saya jelaskan ini resennya diturunkan gitu ya, sudah cukup jelas, tapi kalau masih ada pertanyaan saya. Jadi pertama adalah eh, hal penting gitu atau poin-poin penting yang diatur dalam KMK 198 tahun 2026 nanti KMK-nya ini akan tersedia kalau saya nggak salah di website DJPK maupun di SIKD Bapak Ibu ya masing-masing daerah. Jadi silakan Bapak Ibu mengakses kepada informasi di SIKD setiap daerah. Nah, terdapat di dalam kebijakan yang diberikan Bapak Presiden melalui Pak Menteri yang disampaikan kepada kami adalah ada 3 kebijakan untuk bantuan tersebut. Yang pertama fokus kepada dukungan atas pemenuhan kebutuhan pemenuhan kewajiban penggajian tadi, ya. Yang kedua tadi dukungan atas pemenuhan kewajiban beban keuangan dari tahun sebelumnya pada daerah 3T. Dan yang ketiga arahannya adalah kita mulai menyelesaikan sebagian dari kewajiban KB DBH tahun 2000 sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk yang kebijakan pertama, nah ini mungkin Bapak Ibu mempertanyakan kenapa sih ada tabel beberapa tabel gitu ya atau kenapa saya hanya dapat di satu dan yang lainnya di tempat lain. Nah, ini karena ada 3 kebijakan tadi. Untuk dukungan pemenuhan penggajian yang pertama itu total anggarannya sebesar 12,8 kalau saya nggak salah 12,8 triliun. Ya, itu diberikan kepada daerah-daerah yang memang diidentifikasi itu tidak bisa membayar atau tidak bisa memenuhi kewajibannya di dalam pemenuhan gaji tadi, khususnya terutama gaji pokok dan tunjangan melekat. Kita di tahun 2026 ini ada kewajiban untuk membayar sampai dengan 14 bulan. Gitu ya. Nah, inilah yang kita coba lihat bagaimana masing-masing daerah, apakah anggarannya sudah disediakan untuk 14 bulan atau belum, bagaimana itu direalisasikan oleh pemerintah daerah di tahun 2026 ini. Sehingga memang untuk kami bisa mendapatkan informasi itu bersumber dari data-data yang memang tersedia. Antara lain data jumlah ASND maupun data P3K paruh waktu. Data itu dari mana kami peroleh? Itu berasal dari BKN. Tapi tentunya data itu pun kami coba bandingkan juga
dengan laporan bulanan Bapak Ibu terkait kewajiban penyampaian data gaji bulanan gitu ya. Itu tentunya kami bandingkan. Nah, dari situlah kita bisa tahu bahwa sebetulnya jumlah ASND, jumlah P3K Bapak Ibu di daerah ada kurang lebihnya berapa. Kemudian kita hitung lagi kebutuhan gaji pokok tunjangan melekatnya berapa sih? Kita melihat juga secara nasional rata-ratanya berapa. Itulah yang akan menjadi basis sebetulnya. Oh, ternyata di satu daerah ini terdapat satu gap gitu ya dari yang seharusnya atau kita kita sebut kebutuhannya seharusnya A gitu misalkan yang disediakan baru B. Nah, sehingga selisih antara A sama B itulah kebutuhan yang harus bisa dipenuhi untuk gaji dan tunjangan melekat tersebut. Nah, terus setelah kita ketahui itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan selanjutnya adalah kita coba optimalkan dulu sebenarnya karena mungkin Bapak Ibu juga pasti mengikuti gitu ya dari berapa kali rapat di DPR dan lain sebagainya. Kita juga mengharapkan Bapak Ibu di daerah bisa mengoptimalkan anggaran di APBD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk itu memang kami melihat dulu nih apakah satu daerah masih memiliki saldo TDF. Saldo TDF itu kan sebetulnya anggaran yang sudah cair dari tahun 2024 gitu ya. Kok sampai dengan sekarang itu belum ditarik, belum digunakan. Nah, jadi itu pertama itu dulu yang akan kita optimalkan. Namun demikian memang yang bisa dioptimalkan dari anggaran TDF itu mungkin hanya sekitar 220 something miliar gitu ya. Nah, setelah itu kita juga hitung Bapak Ibu efisiensi yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan atau mungkin harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Nah, terutama efisiensinya apa? Biasanya efisiensi untuk belanja-belanja yang tidak produktif ataupun mungkin kurang prioritas seperti apa? Perjalanan dinas, kemudian untuk bantuan hibah, terutama hibah kepada pemerintah pusat, kemudian juga mungkin BTT atau mungkin kegiatan belanja jasa kantor, tapi yang tidak terkait dengan tentunya tidak terkait dengan honor dari P3K paruh waktu gitu ya tepat Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah diperkirakan harus melakukan efisiensi itu, ternyata gap itu tidak bisa terpenuhi, barulah diberikan tambahan TKD. Tambahan TKD-nya melalui apa? Pertama, kita optimalkan dulu KBDBH yang tersedia. KBDBH yang dihitung di sini KBDBH apa? KBDBH net. Kalau untuk perhitungan gaji pegawai ini menggunakan KBDBH net. Jadi Bapak Ibu kalau punya KB 100, punya LB 20, berarti yang dihitung net itu KB-nya 80 gitu ya. Kita lihat dulu ada nggak KBDBH netnya di tempat Bapak Ibu. Kalau ada itu yang kita salurkan terlebih dahulu. Kalau itu pun tidak ada KBDBH net, barulah diberikan tambahan DAU untuk menutup gap yang tadi diidentifikasi tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana satu daerah mendapatkan satu alokasi atas tambahan TKD untuk pemenuhan penggajian di daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah ada afirmasi khusus memang yang diberikan kepada daerah-daerah 3T, terutama karena mempertimbangkan tadi ya kewajiban beban keuangan tahun sebelumnya yang cukup besar. Nah, itu diberikan alokasi sebesar 1,1 triliun. Nah, inilah itu akan diberikan kepada daerah 3T. Daerah 3T-nya apa gitu ya? Daerah tertinggalnya mengikuti daerah tertinggal yang disebutkan di dalam RPJMN terbaru. Untuk daerah terluar, terdepan perbatasan kita menggunakan beberapa aturan seperti Perpres dan Kepres. Untuk Kepres soal pulau kecil terluar kalau saya nggak salah dan juga Perpres daerah perbatasan kalau saya nggak salah. Yaitu sehingga diperolehlah berdasarkan itu ada 93 daerah 3T. Nah, itu kemudian dibagi berdasarkan tadi ya, beban keuangan yang dihadapi oleh daerah 3T seperti apa, itulah dibagi berdasarkan hal tersebut. Itu untuk yang kedua yang 1,1 triliun secara totalnya. Dan yang ketiga, kebijakan ketiga adalah penyelesaian
atas sebagian KBDBH sampai dengan tahun anggaran 2024. Nah, di dalam melakukan alokasi, ini kan selama ini kami juga terus mendapatkan aspirasi dari banyaklah pemangku kepentingan ini gitu ya. Sehingga memang untuk tahun 2026 ini, yang tambahan yang kali ini, itu pembagian KBDBH yang pagunya tersedia tersedia 5 triliun itu tidak langsung dibagi secara proporsional terhadap saldo KBDBH tahun 2024-nya. Ya, nggak langsung proporsional, nggak. Tapi kita bagi dua porsi dulu, ada dua bagian dulu dari 5 triliun itu. Sebesar 20% atau 1 triliunnya, itu memang diperuntukkan kepada, nah ini yang mungkin Bapak Ibu bisa bisa fokus mendengar ya, diperuntukkan kepada daerah penghasil utama PNBP sektor sumber daya alam. Ya, jadi daerah penghasil banyak di Indonesia ya, Bapak Ibu. Daerah penghasil itu sangat banyak di Indonesia. Tapi ini yang 20%-nya tadi itu diperuntukkan kepada daerah penghasil utama penyumbang PNBP-nya dari setiap sektor, yaitu dari sektor migas, dari sektor minerba, dari sektor panas bumi, dan dari sektor kehutanan. Yang kami maksudkan sebagai penyumbang PNBP terbesar itu apa? Yaitu daerah-daerah yang berada pada desil 10. Ya, daerah pada desil 10 yang menyumbang PNBP sampai dengan 2024 ya Bapak Ibu. Ini kita berbicara KB 2024. Jadi penyumbang PNBP terbesar, desil 10 penyumbang PNBP terbesar untuk setiap sektor migas, batu bara, migas, minerba, panas bumi, dan kehutanan. Ya, itu akan dibagikan secara proporsional kepada daerah-daerah tersebut. Gitu ya, yang porsi 20%-nya. Sisa porsinya yang 80% atau 4 triliun itu dibagikan kepada seluruh daerah yang memiliki saldo KBDBH ya sampai dengan 2024. Nah, dibagikannya bagaimana yang 80% tadi? Pokoknya semua daerah kita bayarkan minimal sampai dengan 8 miliar dulu. Yang masih punya saldo KB itu. Semua diberikan 8 miliar dulu sampai dengan 8 miliar. Sisanya setelah diberikan 8 miliar kepada seluruh daerah yang punya saldo, sisanya baru diproporsionalkan terhadap saldo yang tersisa tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu pembagiannya. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa saya dapat sekian, tetangga saya dapat segitu, daerah di seberang saya dapat segono gitu ya misalkan. Nah, itulah kurang lebih cara cara menghitungnya sebagaimana arahan yang kami terima gitu ya untuk dilakukan penyesuaian tidak dilakukan secara proporsional seperti tahun-tahun sebelumnya secara langsung. Nah, sebenarnya itu mungkin Bapak Ibu kurang lebih penjelasan terhadap KMK 198 tadi. Ya, nanti informasi lebih lanjut ini sebetulnya surat pemberitahuan resmi terkait penerbitan KMK ini sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen. Itu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu setelah acara sosialisasi ini dan juga informasi lebih lanjut terkait dengan KMK, dengan alokasi tiap daerah bisa dilihat di masing-masing portal SIKD Bapak Ibu itu akan dibuka juga setelah sosialisasi ini selesai. Dan selanjutnya juga mungkin seperti ini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu pasca sosialisasi ini masih ada pertanyaan, silakan saja menghubungi call center kami. Tapi kemungkinan memang akan kami kumpulkan dulu pertanyaan Bapak Ibu sehingga nanti kami akan menyusun satu FAQ yang akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi supaya jawabannya tidak satu persatu tapi kami persilahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan disampaikan terlebih dahulu nanti kami rangkum, kami rekap dulu kemudian kami akan berikan jawaban kepada Bapak Ibu semua melalui semacam FAQ lah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan penjelasannya. Ini kami persilahkan untuk kurang lebih kita bisa melakukan tanya jawab sampai dengan kurang lebih maksimal jam 3 mungkin ya karena saya ada agenda lain lagi setelah itu.
itu maksimal. Cuman mudah-mudahan sih pertanyaan yang resen sih banyak gitu. Mudah-mudahan pertanyaannya sama juga gitu ya. Jadi sebenarnya sudah terjawab nanti kalau kita menjawab dari satu, dua, tiga pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Isti untuk memandu jalannya tanya jawab kita. Saya kembalikan. Mbak Isti silahkan. Baik, terima kasih Bapak Sandi atas penjelasan yang sangat komprehensif. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu semua, yaitu sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali nanti untuk peserta dari pemerintah daerah yang ingin mengajukan pertanyaan menggunakan fitur raise hand, dan ini sudah banyak sekali yang sudah raise hand, nanti akan menerima undangan sebagai panelis yang akan dikirimkan oleh panitia melalui Zoom. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa dipersilakan mengaktifkan mikrofon dan kamera, mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas dengan menyebutkan nama serta pemerintah daerah asal atau instansi. Baik, kita buka untuk sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, kami persilahkan untuk Bapak Imam Suharna dari BKAD Bulungan. Mungkin sudah bisa menerima undangan sebagai panelis, mohon untuk di-approve. Bapak Imam Suharna dari BKAD Bulungan. Di layar Zoom akan muncul undangan sebagai panelis, silahkan untuk di-approve. Iya, silahkan. Dari BKAD Bulungan, Bapak Iman Suharna. Silakan Bapak, kami persilahkan. Mohon untuk di-unmute. Bapak Iman Suharna, silakan untuk di-unmute audionya, lalu bisa mengajukan pertanyaan. Masih belum ada respon sepertinya. Bapak Mungkin Iman lanjut aja Suharna. dulu Mbak ke Pak Adi mungkin. Oke, baik baik kita lanjut ke penanya kedua saja ya Pak ya. Untuk penanya kedua dari Perbendaharaan BPKK PD, silakan bisa diterima undangan sebagai panelis dan unmute Bapak, Bapak atau Ibu silakan, kami persilakan. Ini mungkin peserta pada bingung ya, nerima undangannya di mana itu nanti ngelihatnya tuh. Nanti akan Notif muncul kan, di semacam notif layar kan, Zoom-nya ya Bapak betul. sebagai iya semacam notifikasi untuk bisa diterima, Sebet, di accept seperti itu. Dari Perbendaharaan BPKKPD, Bapak bisa diterima undangan sebagai panelis, boleh dilihat layar Zoom-nya. Setelah itu disampaikan pertanyaannya dengan unmute audionya. Silahkan untuk unmute dari Perbendaharaan BPKKPD. Bagaimana ini Bapak? Apa kita lanjut ke penanya ketiga? ya tuh Pak Adi kayaknya berhasil. Nah, ini udah ada, dua-duanya udah ada. Oh, mati nyala mic-nya ya. Coba Pak Iman udah bisa bersuara Pak Iman dari Bulungan. Sepertinya masih ter-unmute semua ini Ini yang Pak dari Iman sih Bulungan. sudah unmute sebetulnya. Iya, Pak Iman, kami masih belum bisa mendengar suara Bapak. Atau mungkin panitia coba dipastikan mereka bisa gabung ke panelis nggak itu?
Baik, kalau begitu mungkin kita lanjut saja ya Bapak ke Kota Tegal dengan Bakeuda Kota Tegal Bapak Adi Arianto. Masih belum bisa unmute. Ada suara Pak? Oh, iya, sudah ada suara. Silahkan Bapak, Pak Iman? sudah Hmm. masuk. Halo, halo. Halo, ya. Assalamualaikum Halo warahmatullahi Pak, wabarakatuh. silahkan Bapak bisa di... Kami dari pemerintah Kabupaten Bulungan, Ibu izin ya. Ya, siap Pak. Lanjut Pak. Iya. Yang ingin kami tanyakan Pak terkait dengan sosialisasi ini untuk penyaluran di pemerintah Kabupaten Bulungan, apakah disalurkan secara keseluruhan yang kurang salur plus dengan TDF Pak? Oh, ya nanti itu Bapak bisa lihat aja langsung Pak di SIKD-nya. Nanti di situ ada alokasi untuk Bapak. Nah, alokasi di dalam KMK itu akan disalurkan secara sekaligus, tapi mungkin yang TDF agak terpisah ya Pak ya penyalurannya. Nah, jadi yang akan disalurkan duluan adalah yang untuk KBDBH ataupun tambahan DAU kalau Bapak mendapatkan keduanya. Ini izin Pak bertanya lagi Pak, untuk yang TDF ini plus dengan remunerasi atau itu sekaligus Pak ya Oh dengan enggak. Jadi TDF ini adalah saldonya aja, remunnya nanti akan dihitung belakangan Pak. Jadi posisi remun terakhir sampai dengan detik ini, sampai dengan dia disalurkan akan dihitung dulu. Jadi katakan saldo Bapak pun habis hari ini gitu ya. Tapi kalau masih ada remun dari 2 bulan lalu gitu misalkan, nanti akan ada penyaluran remunnya terpisah Pak. siap Pak? Terima kasih informasinya Pak. Ya, cukup Pak Iman? Sementara cukup dulu Pak, nanti kami sampaikan lagi Pak. Oke, terima kasih. Silahkan yang lanjut Mbak Isti. Itu, Baik, terima kasih Pak Iman. Sekali lagi saya panggil untuk Bakeuda Kota Tegal dan Perbendaharaan BPKKPD. Bila tidak merespon atau unmute, kami lanjut ke sesi kedua ya. Sudah ada suaranya? Masih belum? Baik, kita lanjut ke sesi kedua. Untuk sesi kedua, untuk penanya pertama dengan Bapak Ganda Pakpahan dari Provinsi Maluku, dari BPKAD. Silakan Bapak Ganda, bisa di-unmute. Bapak Ganda, silakan. Halo Pak, dari Provinsi Maluku, BPKAD, Bapak Ganda Pakpahan. Silakan bisa diajukan pertanyaannya, Pak. Tidak ada respon. Halo, Bapak Ganda. Oke, kita next dulu Mbak Isti. Oke, kita next ya. Untuk penanya dua, kami persilakan Bapak Syahrul dari Mamuju Tengah, dari BPKPAD. Silakan bisa unmute, Bapak. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu, Pak, izin. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Langsung Sarul. saja, Pak. Kami ingin bertanya terkait apa penambahan DAU ini. Apakah penambahan ini total dengan DAU yang sebelumnya keluar itu bisa dijadikan sebagai target pendapatan di tahun 2027-nya, Pak? Karena berhubung kita sementara perhitungan 2027 lagi. Mungkin begitu ya, Pak. Kalau kalau ini kan kita salurkan untuk 2026 ya Pak ya. Untuk 2027 masih berproses dan juga kita belum tahu nih nanti angka pagunya akan berapa nih TKD-nya ya. Jadi Bapak Ibu di pemerintah daerah mungkin bisa sedikit memperkirakan nanti dengan melihat pagu DAU 2027 dalam RUU APBN gitu ya. Nah, itu nanti akan kembali ke Bapak Ibu apakah saya paham kan sekarang kalau berdasarkan pengaturan di peraturan Dagri biasanya gunakanlah tahun yang lalu gitu ya Pak Sarul ya. Ya, itu maksudnya, Nah, Pak. sekarang pertanyaan Bapak, apakah saya boleh menambahkan DAU ini ke dalam 2027 gitu kan? Ya.
betul kan? Nah, Siap. terus terang saya belum benar-benar bisa menjawab itu karena DAU 2027-nya pun kami belum melihat, Pak. Jadi kalau Bapak memang ngebut masukin ya baiknya sih saran kami jangan terlalu optimis dulu gitu ya. Iya, Tapi kan nanti pembahasan ini jadwal pembahasan Panja TKD itu di tanggal 8 September nih Bapak Ibu. 8 September walaupun nanti paripurnanya kurang lebih tanggal 20 sekian September. Nah, setelah paripurna kan itu akan dipublish tuh ya alokasi per daerah. Nah, disitulah Bapak Ibu ada kesempatan untuk menyesuaikan. Jadi ini sebetulnya kalau untuk tahap awal kami persilahkan Bapak Ibu secara diskresi masing-masing mau menentukan seperti apa. Tapi kalau saran saya secara pribadi nih ya, bukan secara institusi saya menyampaikan, karena kan pengaturan ini diatur oleh teman-teman Dagri gitu ya, saya tidak mau mendahului itu. Tapi poinnya adalah kayaknya lebih mudah nanti Bapak Ibu saat membahas dengan DPRD kalau nambah anggaran daripada motong anggaran. Bener nggak siap, Pak siap. Sarul gitu kan? Iya, Pak. Jadi saran kami sih sebetulnya jangan terlalu optimis dulu sampai kita lihat nanti jalannya pembahasan TKD di 2027 gitu ya. Mungkin Siap. seperti itu sih responnya Pak dari saya Pak. Ya Pak, mungkin kan ini sudah penambahan ini berdasarkan apa perhitungan karena daerah-daerah mengalami kekurangan. Wah, berarti Betul. sebenarnya teman-teman dari Kemenkeu pun sudah tahu bahwa dasar perhitungannya harusnya seperti ini. Mungkin seperti itu Pak, saran dari kami Pak. Siapa tahu Ya. bisa ini menjadi apa namanya benchmarking harga DAU awalnya kami seperti itu. Ya, ya memang memang idealnya seperti itu Pak. Tapi kalau ternyata pagunya nggak cukup nanti seperti apa kan gitu ya. Jadi kami Siap, ya. kita tunggu dulu gitu ya. Paham. Harapan kami pun memang Pagu DAU 2027-nya akan mencukupi gitu ya. Kalau berdasarkan kemarin kesepakatan Panja kan TKD itu berada di kisaran 2,55 sampai 2,79% terhadap PDB. Nah, kalau pakai batas minimal pun sebetulnya kalau bandingannya dengan APBN murni itu akan lebih tinggi. Tapi kalau bandingannya dengan keseluruhan tambahan, baik tambahan bencana Aceh kemarin, kemudian tambahan sekarang, kalau pakai basis paling minimal bisa jadi nggak sedikit di bawah itu. Tapi kan titiknya saya yakin akan di atas dari batas bawah sih gitu ya. Jadi harapannya sih memang pagu transfer ke daerah pun akan meningkat gitu. Nah, ini kita tunggu aja Bapak Ibu. Ini di minggu depan kan tanggal 14 Bapak Presiden akan menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN ke DPR. Gitu ya. Jadi di situ nanti akan bisa dilihat sebetulnya pagunya berapa. Nah, tadi kalau Pak Sahrul menanyakan, ya mungkin nanti bisa dilihat dari pagu DAU di RUU APBN pada tanggal 14 Agustus yang disampaikan Pak Presiden nanti. Gitu, Pak. Baik, baik. Siap. Ya, terima kasih Pak Ya, sama-sama, informasinya. Pak. Ya, salah harapan kami tapi Pak ya. Terima Ya. kasih. Ya Pak. Silahkan Pak Ganda tuh kayaknya Mbak Isti sudah siap. Oh, baik. Silahkan kami beri kesempatan kepada Bapak Ganda dari Provinsi Maluku. Silahkan untuk di-unmute saja, Bapak. Masih Sebenarnya kalau belum. kalau host itu kita bisa nggak sih meng-unmute peserta ya? Nanti kalau dari host sudah mungkin Ka- dibantu Kalau pakai dari MS Team kan bisa kita ya meng-mute unmute. iya, Pak. Ini Oh tidak iya, bisa tidak Bapak. bisa, Bapak, Oke, ternyata. hanya Iya. bisa membuka mic. Oke, berarti tergantung Bapak Ibu nih mau mau membuka mic-nya atau tidak. Betul, betul. Baik, kita mungkin lanjut saja ya, Ya ke Bapak, Pacitan dulu ke itu ada siapa tuh ya? ke Akuntansi. Pacitan boleh. Silahkan. Pacitan akuntansi ya. Nggak tahu ini Silakan Bapak bisa Ibu di-unmute silakan. Bapak atau Ibu dari Pacitan, akuntansi Pacitan. Silakan bisa di-unmute. Belum ada. Belum ada respon, Oke. kita lanjut saja ya Bapak ya. Ke Ya, ke penanya sesi selanjutnya, ketiga kok gitu. ya sesi ketiga dengan Bapak Arif dari Nusa Tenggara Barat. Silakan Bapak Arif, kami persilakan untuk unmute dan ajukan pertanyaannya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tadi sempat nggak berharap, Pak, karena mungkin saking jauhnya ya.
Oke, alhamdulillah ada kesempatan. Jadi gini Pak Direktur, di daerah kami juga lagi goncang-ganjing ini karena saking besarnya saldo kurang bayar daerah kami, 600-an miliar ya. Itu Mm-mm. sangat diharapkan untuk menutup apa tuh kebutuhan fiskal kami. Mm-mm. Cuman tadi pagi kok dapat bocorannya kami hanya dapat sekitar 13 M ya. Jauh Mm-mm. banget. Jauh Mm-mm. banget. Nah, dengan cerita Bapak bahwa tadi ada hitungan berapa? 8 miliar itu ya minimal. Ini jangan-jangan daerah kami juga dapat yang kategori 2 ya. Padahal untuk dimaklum, daerah kami ini kan penyumbang Mm-mm. PNBP, SDA Minerba, ya katakanlah terbesar gitu Pak ya di Indonesia, mungkin sedikit dari Freeport Papua ya, karena ada PT Mm-mm. Newmont. Itu kenapa nggak Mm-mm. dapat yang di desil 10 gitu ya Pak ya? Itu satu. Terus yang kedua, Mm-mm. apakah ini hanya untuk KBDBH SDA saja? Apakah juga menyangkut Mm-mm. KBDBH pajak Pak? Mm-mm. Itu. Terus yang terakhir nih Pak, sebagai kunci, Ya. kira-kira sisa kurang bayarnya kapan? Itu aja yang kami Eh, sangat tunggu. Terima kasih Pak Siap, Direktur. Assalamualaikum siap, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, jadi gini ya. Pertama, eh, daerah penghasil itu, yang dimaksud daerah penghasil ada daerah penghasil. Provinsi penghasil itu di Indonesia nggak banyak, gitu ya. Kalau Bapak kan dari provinsi ya Pak Arif ya. Siap, siap Pak. Nah, daerah kayaknya NTB kalau saya nggak salah memang besar dari NTB keseluruhan, tapi kita melihatnya daerah penghasil Pak, daerah penghasil yang ditetapkan oleh Kementerian SDM kalau kita ngomongin SDA gitu ya. Nah, daerah penghasil yang ditetapkan ini kan mayoritas kabupaten, Oh kota gitu, siap. Ya, oke. levelnya ya, Oke, 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 siap. kecuali provinsinya provinsi penghasil. Nah, kalau provinsi penghasil biasanya itu provinsi yang punya minyak ataupun gas di lepas pantai, Pak. Oh gitu, Karena siap. kewenangan itu udah di provinsi. Tapi kalau yang di daratan, daerah penghasil itu mayoritas ya kabupaten kota gitu ya. Oke, Nah, siap, siap. makanya kabupaten kota penghasil desil 10 itulah yang menjadi target dari yang 20% anggaran, Pak. Ya, Ya, itu 20% anggaran hanya untuk SDA, yaitu migas, minerba, panas bumi, dan kehutanan. Dan itu diambil desil 10 daerah penghasil. Tapi kategori daerah penghasil tadi, ya beneran daerah penghasil yang ditetapkan oleh SDM. Gitu oke, ya. siap. Nah, terus pertanyaan kedua Bapak, ini yang DBH-nya non migas, non SDA sebagaimana? Nah, kalau untuk yang sisanya 80%, itu tadi dibagikan kepada seluruh yang punya saldo, baik SDA maupun non SDA. Jadi yang punya saldo KB dari PPH, dari PBB, itu dapat semua. Gitu. Tapi memang kebijakan yang 4 triliun tadi tidak langsung proporsional, Pak Arief. Gitu ya. Kebijakan yang diberikan itu adalah dah dilunasin dulu yang semua sampai dengan 8 miliar dulu lunasi. Sebenarnya pengennya lebih tinggi lagi ya, lunasi sampai 50 miliar, pengennya sih gitu. Cuman pagunya kan nggak mencukupi. Jadi memang bisa dilakukan lunasi dulu sampai 8 miliar, selisih dari situ baru diberikan tambahan kepada daerah yang punya saldo-saldo lebih tadi secara proporsional. Jadi kalaupun hitungannya tadi Pak Arief dapat 13, saya nggak ngeliat data detailnya ya Pak Arief ya punten, cuman eh, anggap saja ini semua KBDBH yang Pak Arief terima, 13 miliar, berarti 8 miliar duluan dapat, tambahan 5 miliar itu sebagai proporsional dari Siap. kelebihannya tadi. Oke, siap. Seperti itu Pak Arief untuk kebijakannya saat ini. Nah, pertanyaan terakhir gitu kan, sisanya lagi gimana nih Pak Sandi gitu kan? Nah, untuk sisanya, kalau di 2026 tentunya saya belum bisa menjawab sekarang, tapi harapan kita kan gini lah, pemerintah kan terus melihat nih bagaimana operasi dari APBN, bagaimana operasi dari APBD. Ada nggak nih fiskal space yang dimungkinkan gitu ya, atau beban tambahan pemerintah seperti apa sampai dengan akhir tahun. Kalau sampai masih ada space fiskal, seharusnya sih kemungkinan itu masih terbuka gitu ya. Tapi saya nggak bisa menjanjikan gitu karena semua akan bergantung kepada apakah tersedia space fiskalnya atau tidak. Nah, sedangkan untuk 2027 bagaimana nih gitu. Mungkin kalau Pak Arief juga membaca KMPPKF ataupun nanti membaca nota keuangan ataupun RUU APBN, sebetulnya secara awal pemerintah ini sudah memikirkan alternatif lain juga ya. Pokoknya KB ini harus bisa mulai diselesaikan atau
dengan bahasa lain, kebutuhan teman-teman daerah kalau mau membangun gitu ya, membangun infrastruktur, terutama infrastruktur itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini sedang coba difikirkan menggunakan mengkaitkan dengan mekanisme lain untuk penyelesaian KBDBH. Nah, nanti kita akan lihat Pak Arief dalam pembahasan undang-undang APBN nanti. Di situ sebenarnya pemerintah sedang mengusulkan gitu ya mekanisme alternatif untuk bisa teman-teman daerah tetap membangun infrastrukturnya. Di sisi lain itu bisa mengkompensasi atau mengurangi KBDBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mungkin seperti itu Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga nanti untuk siap-siap ya. Yang pertanyaan kedua Ibu Yuni dari BPKAD Bengkalis dan yang ketiga adalah Bapak Rizky dari BPKAD Provinsi Bengkulu untuk penanya ketiga. Silakan bisa di-unmute Ibu Yuni dari BPKAD Bengkalis. Ibu Yuni, silahkan. Sudah, Bu? Sudah? Ya, sudah Assalamualaikum terdengar. warahmatullahi Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan kami sama seperti sebelumnya. Kami menanyakan apakah untuk penyelesaian kurang bayar ini akan ada kemungkinan diselesaikan juga di tahun 2026 ini. Terima kasih Pak. Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Yuni, mungkin responnya sama gitu ya. Saya ulang kembali saja tadi penjelasan ke Pak Arief bahwa seluruh kemungkinan itu masih terbuka Bu di 2026. Tapi memang kami tidak bisa menjanjikan gitu ya apakah akan ada atau tidak gitu karena itu semua akan bergantung kepada apakah memang masih ada fiscal space yang dimungkinkan untuk pemerintah melakukan penyelesaian tersebut gitu ya. Kan pertama tadi makanya di awal waktu penjelasan saya sampaikan bagaimana kita harus melihat kondisi global dampaknya kepada perekonomian di Indonesia, bagaimana dampaknya kepada harga subsidi BBM dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau semua hal itu bisa kita atasi dan ternyata masih ada space fiskal, menurut saya pribadi sih hal itu masih terbuka. Tapi semua akan kembali kepada kebijakan dari pemerintah gitu ya. Kami sih tentunya saya gitu di level direktur ini akan menunggu arahan ataupun petunjuk lebih lanjut untuk hal itu bisa dilakukan. Nah, tapi semua masih terbuka, hanya belum bisa ada jaminan terkait dengan hal tersebut karena kita harus melihat lah bagaimana nanti operasi dari APBN ini. Dan yang pasti untuk 2027 tadi kami sampaikan ini akan ada semacam upaya baru lagi gitu ya dari pemerintah untuk itu bisa dimanfaatkan teman-teman daerah. Harapannya sih sebetulnya nantinya ini bisa diakses oleh teman-teman daerah, disiapkan juga mulai dari tahun 2026 ini sehingga di 2027 pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah itu bisa segera dilakukan gitu. Jadi kita tunggu sebentar nih Bu Yuni, Bapak Ibu semua, nanti regulasinya seperti apa bisa dibaca kurang lebih kira-kira apa skema yang sedang disiapkan pemerintah untuk penyelesaian KB di 2027 nanti. Mungkin demikian Bu Yuni. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Kita lanjut ke penanya untuk pertanyaan ketiga, Bapak Rizky dari Provinsi Bengkulu. Silahkan bisa di-unmute. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Pertama, Pak Direktur dan jajaran, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada Bapak dan tim, tentunya yang sudah memberikan tambahan nafas bagi kami daerah, Pak. Semoga ini menjadi pahala untuk Bapak dan tim sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin kami tanyakan pertama, Pak, terkait dengan penggunaan dari penyaluran KBDBH ini, kalau kita melihat kan ini ada sedikit earmark, Pak ya, khusus untuk penggajian ASN, PNS maupun P3K.
Nah, apakah nanti dalam pelaksanaan itu diperlukan pelaporan khusus, Pak, nanti terhadap realisasi penggunaannya, atau bisa sebagian itu nanti digunakan untuk keperluan lain selain untuk pembayaran gaji? Nah, itu yang kemudian yang ingin kami tanyakan, sama seperti yang pertanyaan sebelumnya, Bapak, bahwasanya KBDBH kami belum sepenuhnya disalurkan dan kami pun mengerti posisi pemerintah tentu ada space fiskal yang perlu dipertimbangkan untuk likuiditas kas negara. Tapi harapan kami tentu Bapak KBDBH sisa ini dapat disalurkan di tahun ini dan juga harapan ke depan nih Pak, KBDBH TKD khususnya Pagu TKD di APBN 2027 ini bisa membaik dibandingkan tahun 2026 karena kami mencermati kalau dari KEM PPKF 2027 dibandingkan dengan APBN murni itu ada potensi naik sekitar 15% sekian dan harapan kami kenaikan ini bisa dapat berdampak pada kenaikan TKD di daerah. Mungkin demikian Pak pertanyaan dari kami sebagai tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Rizky. Kalau untuk DAU tadi ya, sebetulnya memang secara di KMK mungkin Bapak bisa baca juga ya. Di situ sebenarnya tidak ada narasi menyebutkan bahwa ini earmarking sebetulnya kepada itu. Tapi memang nanti biasanya kami dimintakan informasi oleh teman-teman dari Setnek gitu ya, tambahan TKD ini dipakai apa oleh pemerintah daerah. Jadi memang harapan kami teman-teman di daerah tetap menyiapkan nanti laporan atas penggunaan tambahan ini. Dan kepada daerah-daerah di daerah bencana Sumatera, Aceh juga mohon bantuannya yang kemarin sudah disalurkan ke teman-teman yang terdapat bencana. Semoga itu bisa membantu recovery di sana. Tapi kami juga mohon bantuan itu juga bisa dilaporkan sebetulnya penggunaannya untuk apa. Nah kalau tadi pertanyaan Pak Rizky ini boleh nggak kami pakai yang lain? Sebetulnya sih ya boleh-boleh aja, sah-sah aja karena itu artinya teman-teman di provinsi sudah melakukan pemenuhan kewajiban dari sisi gaji penggajian dari daerah gitu ya. Poinnya adalah ini harus bisa dilaporkan nanti kalau dibutuhkan penggunaan terkait dengan tambahan TKD yang kali ini diberikan khususnya yang terkait dengan pemenuhan untuk gap pegawai gitu ya. Itu dilaporkan itu digunakan untuk apa saja. Sedangkan untuk yang lainnya juga sebetulnya ini kan kayak bantuan dari pemerintah lah, arahan Pak Presiden berikan bantuan untuk menjaga stabilitas fiskal di daerah gitu ya. Nah ini harapannya nanti kami juga bisa terinfo sebetulnya ini digunakan untuk apa gitu ya. Walaupun secara dasarnya ini tidak ada earmarking di dalam KMK itu. Tapi kami biasanya selalu ditanyakan sih sama pihak istana melalui Mensesnek gitu biasanya. Itu kemarin TKD yang sudah diberikan dipakai untuk apa saja. Gitu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua tetap menyiapkan laporan gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kami memerlukan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Nanti mungkin kami koordinasi dengan tim di tempat kami yang menangani IT gitu ya mungkin bisa disediakan semacam fitur pelaporan di SIKD-nya untuk kita bisa sama-sama mengetahui lah pemanfaatan dari bantuan yang diberikan Bapak Presiden atau pemerintah ini kepada pemerintah daerah. Itu mungkin Pak Rizky kalau terkait yang pertanyaan tadi ya ini earmarking atau tidak. Yang kedua, ya sama ini, saya juga sama Pak harapannya sih KB ini bisa segera dilunasi karena saya masih ingat di 2023 saat saya baru menjadi Direktur Dana Transfer Umum gitu ya. Itu kayaknya enak banget gitu pada waktu itu kondisi fiskalnya sangat baik sehingga seluruh utang KBDBH sampai dengan 2022 itu dilunasi pada waktu itu. Bahkan potensi kurang bayar 2023 pun waktu itu sebagian dibayarkan. Tapi ternyata pasca 2023 masuk 2024, 2025 dan 2026 ternyata memang space fiskal yang ada di APBN itu tidak semewah gitu ya, tanda kutip semewah di akhir tahun 2023 lalu. Nah ini yang sedang kita upayakan bersama-sama Pak. Kalau kita bisa menjaga ekonomi tetap tumbuh, kemudian juga stabilitas di masyarakat sosial juga bisa kita jaga, harapannya kan investasi bisa tetap masuk,
ekspor bagus gitu ya, dolar terjaga dan lain sebagainya, sehingga ada tuh ruang itu nanti pada akhirnya di APBN. Nah, kalau itu ada ya mudah-mudahan itu bisa kita segera lakukan penyelesaian atas utang KBDBH tersebut. Mungkin gitu Pak Rizky penjelasan dari kami kepada Bapak Ibu semua juga. Mungkin demikian ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Izin Pak Direktur, berhubung ini sudah 3 sesi dan Bapak akan ada agenda selanjutnya, tapi sepertinya masih ada beberapa yang raise hand, Pak. Ini saya akan kita buka sesi tanya jawab lagi atau cukup Bapak? Nggak apa-apa, buka aja sekali lagi deh, masih ada 15 menit kan. Boleh. Hmm. Baik, kalau begitu Bapak Ibu dari BPKAD Kabupaten Kutai Timur, Bapak Rusdiansyah, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa di-unmute ya Bapak ya. Bapak Rusdiansyah dan dari BKAD Banyumas. Silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Pak Sandi. Siap. Izin Pak. Nah, kebetulan ini Pak Kabupaten Kutai Timur. Izin Pak, saya Rusdi dari bidang anggaran Pak. Ya. Ini Kabupaten Kutai Timur kan memiliki atas kurang bayar kurang lebih 1,265 miliar. Nah, itu mekanisme penyalurannya nanti itu Pak, yang seperti Pak Sandi bilang tadi 8 dari 4 triliun itu 80%-nya disalurkan ke semua daerah 8 miliar dulu Pak ya. Oke. Yang disalurkan ke daerah sebetulnya nanti dilihat aja Pak di SIKD-nya, alokasi Bapak untuk KB-nya berapa. Cuman kalau Bapak punya KB lebih dari 8 miliar, sebetulnya Bapak akan dapat penyaluran lebih dari 8 miliar Pak. Cuman lebihnya berapa itu akan bergantung sisa saldo Bapak seberapa besar. Karena setelah itu diproporsionalkan Pak terhadap sisa saldonya tadi. Jadi akan dikomparasi Bapak secara nasional, sisa saldonya berapa gitu ya. Nah, itu baru proporsional. Jadi kalau tadi Bapak, saya maaf tadi agak terputus gitu ya, enggak begitu jelas berapa saldo KB di Bapak. Tapi intinya 1,26 Pak, kurang lebih 1,2,6 triliun gitu kan, apalagi udah sampai triliun. Itu pasti akan 8 plus somethingnya itu pasti ada gitu Pak. Dan itu bisa dilihat nanti di SIKD berapa itu KB-nya yang diberikan untuk Kabupaten Kutai Timur Pak. Itu proporsional kelebihan dari 8 miliarnya Pak. Oh ya, baik Pak. Cuman Kutai Timur juga kalau termasuk dalam daerah penghasil utama gitu, masuk di 10% itu berarti dia akan ada tambahan juga dari yang porsi 20% tadi yang 1 triliun Pak. Setahu saya sih Kutai masuk sih kayaknya dalam desil itu. Dalam 10 desil 10 ya betul. Jadi dari desil 10 itu masuk 20%-nya ada juga di sana Pak ya. Kan untuk desil 10 itu ada porsi 1 triliun Pak dibagi kepada desil 10, tapi itu terbagi kepada 4 jenis DBH, ada migas, minerba, panas bumi dan kehutanan. Tapi itu dibagi secara proporsional Pak ya. Jadi kalau terhadap 10 terhadap daerah-daerah pada desil 10 itu kita bagi proporsional. Itu yang jatah dari 1 triliunnya. Nah, setelah itu saldonya setelah Bapak dapat dari yang 20% tadi itu secara nasional tadi 1 triliun, baru Bapak dapat lagi 8 miliar dulu dari situ. Dan kalau masih ada sisanya baru diproporsionalkan lagi gitu Pak. Jadi stagingnya seperti itu menghitungnya. Dan gampangnya sih daripada Bapak ribet menghitung itu sebenarnya tinggal lihat aja di SIKD dapat berapa, ya itulah jatah pembayaran KB di 2026-nya saat ini seperti itu gitu Pak. Cuman cara kami menghitung sesuai arahan ini ada pembagian porsi-porsi itu tadi sehingga akhirnya dibagi seperti itu, tapi netnya yang Bapak terima adalah yang sudah menjadi alokasi di dalam KMK 198 tersebut Pak. Dan itu akan dibayar sekaligus
saat ini juga yang sedang diupayakan teman-teman KPPN untuk semua bisa tersalur di hari ini. Ya kalau jelek-jeleknya nggak hari ini, hari Senin gitu ya. Tapi kami upayakan semua selesai di hari ini. Gitu Pak Oke, ya baik. Iya, Rusdiansah ya, sorry. iya, ya baik. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama Sudah, Pak. ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mungkin terakhir ya Bu Melani. Mungkin Bapak sudah Ya, terdengar. terdengar Bu. Oke. Saya Melani dari bidang anggaran BKAD Banyumas. Mohon izin bertanya Bapak, ini kami sudah cek di monitoring PKD, sudah SP2D untuk yang KB DBH. Mm-mm. Ini nanti kami catat di perubahan gitu ya Pak ya? Atau di Oh, APBD? untuk pencatatannya. Oke, ya. Untuk pencatatan akuntansinya kapan dicatat? Ya sebetulnya gampangnya gini sih Bu, kalau Ibu masih ada perubahan, masukkan di perubahan. Kalau Ibu sudah perubahan sudah terjadi, ya nanti di LKPD. Intinya sih ini harus dicatat sebagai pendapatan gitu ya, dan belanjanya nanti dari pendapatan ini ya Ibu catat sebagai belanja juga gitu kan. Iya, oh betul. Sementara di kami kan belum perubahan ya, berarti harus dicatat di perubahan gitu ya Pak ya? Iya, baiknya kan begitu Bu. Nanti tapi sebetulnya ini nanti silakan sih dikoordinasikan dengan teman-teman Kemdagri gitu ya. Cuman ya bayangan saya, apalagi ini kan bukan earmarking gitu ya. Walaupun ini ada pemberian khusus bantuan untuk membantu anggaran di APBD. Jadi seharusnya sebetulnya dari sisi belanja di tempat Ibu mungkin sudah bisa ditambahkan. Apalagi kalau ini ditutup untuk belanja pegawai, itu kan bagian dari belanja wajib di APBD kan, yang secara regulasi itu bisa Ibu langsung belanjakan walaupun anggarannya nggak mencukupi. Itu kan yang saya tahu seperti itu ya prinsip dasarnya. Ini kan bagian dari mandatori belanja di APBD. Untuk belanja pegawai ini, katakan anggarannya tidak tersedia dan harus dibelanjakan pun boleh setahu saya melebihi anggarannya. Walaupun atau anggarannya di top up di tengah jalan. Itu kalau mekanisme di APBN seperti itu yang menurut saya di APBD juga mungkin sama pengaturannya. Kalau ternyata berbeda, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa konsultasi ke Dagri. Kami pun juga nanti mungkin akan sama berkomunikasi dengan Dagri untuk pencatatan ini seperti apa. Mungkin gitu Bu Mei. Oke, baik. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Oke, mungkin cukup ya. Tapi ini ada satu mungkin saya dari Sulawesi Tengah provinsi, mungkin silahkan Pak Andi Irman, nggak tahu namanya apa di sini. Nah, silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Salam. Siap, salam sehat selalu, sukses selalu, Pak Sandi. Sama-sama Pak. Pak. Kami dari Provinsi Sulawesi Tengah, kebetulan saya Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Ya. Tengah. Saya ingin minta penjelasan dari Pak Dir, mohon izin sekiranya dengan keluarnya KMK ini, yang pertama kita mengetahui bersama bahwa sesuai dengan hasil hitungan kami untuk kurang bayar itu dana kami masih ada sekitar 523.757 miliar, 523 miliar kurang lebihnya. Nah, tetapi yang kami dapatkan sesuai dengan KMK ini hanya 13 miliar. Mohon izin Pak Sandi untuk minta penjelasannya. Terus yang kedua, kalau kami melihat, saya juga belum terlalu paham Pak Sandi, khususnya di Minerba dengan migas. Kami sama sekali tidak dapat untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Sandi. Mohon izin pencerahannya Pak Sandi. Ya, gini Pak Andi, nanti kita bisa cek lah datanya bersama ya. Cuman sebagaimana tadi saya sampaikan ke Pak Arief di NTB, penentuan provinsi penghasil, daerah penghasil ya, daerah penghasil itu kami mengikuti apa yang ditetapkan oleh teman-teman SDM untuk migas, minerba, dan panas bumi, sedangkan kehutanan dari teman-teman Kementerian Kehutanan.
Nah, biasanya kalau posisi tambang itu yang saya tahu ya, nanti bisa kita konfirmasi sama-sama. Posisi tambang itu ada di darat, itu udah otomatis nggak mungkin provinsinya sebagai daerah penghasil. Karena daratan itu pemilik wilayahnya adalah kabupaten kota. Provinsi kan gabungan dari kabupaten kota wilayahnya. Tapi memang provinsi mendapatkan jatah DBH selaku provinsi dari daerah penghasil. Itu ada persentase tertentu. Ya, saya lupa persentasenya, kalau nggak salah di Minerba itu 16% gitu, kalau saya nggak salah. Nah, daerah penghasilnya misalkan di tempat Bapak mana? Morowali ya, Morowali Utara Morowali, gitu misalkan, Morowali. Morowali. Nah, itu daerah penghasilnya Morowali, Pak. Tapi Bapak dapat jatah dari PNBP Morowali itu 16%. Gitu ya. Nah, mungkin terus dari Morowali Utara, Morowali sama-sama daerah penghasil tuh di situ. Penghasil besar juga. Bapak dapat dari dua-duanya, Pak. Dari Morowali dapat, dari Morowali Utara dapat, sama-sama dapat 16%. Tapi Bapak bukan sebagai daerah penghasil, gitu ya. Gitu, karena Ya, daerah penghasil itu kalau provinsi setahu saya biasanya yang kewenangan provinsi itu yang ada di laut, gitu ya. Jadi salah satunya kalau saya nggak salah DKI itu, malah kita semua pada nggak sadar, saya juga lumayan agak kaget, DKI itu juga provinsi penghasil untuk migas, karena di tengah laut DKI itu ada migas, ada sumur migas, ya, gitu. Jadi, mohon izin Pak nah, Sandi, tapi mm-mm. di dalam lampiran ini kami tidak masuk Pak Sandi, tidak ada. Tapi iya, yang PPH 21, terus Oh, iya, dari sekian banyak provinsi yang ada ini Sulawesi Tengah yang tidak dapat Pak Sandi. PPH Hanya PPH 21 yang dapat. Ya. hanya PPH 21 yang dapat. Tidak dapat itu. Ini di dalam lampiran ini malah Sulawesi Tengah tidak tercantum Pak Sandi. Gini aja, Mohon izin. gini aja Pak. Nanti dilihat aja dulu di SIKD-nya Pak ya. Nanti Oh, sambil kami juga memastikan data perhitungannya seperti apa. Cuman ya poinnya itu tadi. Jadi Bapak punya saldo KB berapa, itu tentunya dapat dari yang jatah 4 triliun itu tadi Pak. iya Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi makanya tadi masih ada 13 miliar itu tadi gitu. Gitu, nanti mungkin kalau lebih detail gini aja, nanti kalau lebih detail mungkin bisa melakukan rapat Zoom dengan tim teknis untuk lebih clear-nya seperti apa hitungannya. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sandi sebagai laporan kami juga ke pimpinan. Terima kasih Pak Ya, Sandi terima kasih. kesempatannya. Baik Pak Sandi. Oke, mungkin demikian ya saya kembalikan Mbak Isti, ini mohon maaf sudah di jam 3 soalnya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Sorry untuk sebelum sesi tanya ditutup, jawab. kan Ya, dirimu mau nutup nih, silakan. sorry. Jadi sekali lagi Iya. nih Bapak Ibu yang sudah raise hand, nanti pertanyaannya silahkan mungkin diketik atau apa, disampaikan saja ke call centernya DJPK, kontak centernya DJPK. Sampaikan saja pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan, yang berbeda, terutama yang berbeda ya, karena yang kita sudah diskusikan tadi ditanya jawab ini akan direkap oleh teman-teman, kami akan siapkan juga jawabannya untuk mungkin yang tertinggal mendengar penjelasan tadi gitu ya. Ya, izin Silakan Mbak Pak, Isti. ya, izin Pak Direktur, kami juga membuka pertanyaan melalui Slido Pak yang akan Oh, kami buka nanti sampai pukul 5 oke. sore, di mana Oke, nanti di situ aja ya tautannya, kalau gitu iya, ya. Betul. melalui Slido Pak, iya. Nanti kami Iya, buka betul. sampai pukul 5 sore, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dari link yang sama dengan tautan dengan Zoom ini, seperti itu. Hanya sampai pukul 5 sore saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur, Bapak Sandi Firdaus atas penjelasan penerbitan KMK 198 tahun 2026, serta jawaban yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.